Halo semua, selamat datang di channel kami bersama saya Atikah Walu. Hari ini seperti biasa, inilah rutinitas saya ya. Anak saya baru bangun dan dia turun. Itu dia minta bantuan kakeknya untuk memakaikan sepatunya. Katanya dia mau keluar ke kebun untuk menghitung telur ayam-ayamnya ya. Hari ini dia bangun agak siang ya, jam 11 siang dia baru bangun. Dia manggil-manggil saya untuk ngebantuin dia ya, cuci muka, sikat gigi, dan ganti bajunya dia, baru dia turun. Katanya, ada berapa mami itu telur saya di sana? Dan itu dia melihat ada beberapa telur di sana. Dia menghitung telur-telurnya di sana ya. Itu ada 11 telur. Ini dari ayam yang hitam itu ya. Kalau ayam yang putih itu masih angkrem, masih nungguin telurnya untuk menetas. It's a baby. It's a baby. It's a baby. Ini tadi di apa namanya? No. Dari itu ya. Apa namanya? No baby, it's a baby, still baby. It's still very baby. Ini masih bayi. Nggak boleh turun. Nanti kalau turun ini akan dimakan sama anjingku. Makanya itu rumahnya ada di atas situ ya. Dan mamanya lagi nggak ada. Nih liatin, masih baby. Hold. Okay. Be careful. Yes, yeah. Okay, let's give to the house, okay? Put the house up there. Okay, to go up. Be careful, no, slowly. Okay, slowly. Ini saya nggak tahu ini burung merpati atau burung. Wih, Mama put up there. It's up there. It's a house up there. Up there. Cannot hear because Haji gonna eat. Okay. Yes, Mama need to put up here. Saya pikir itu adalah burung merpati ya, ternyata bukan. Itu burung yang suaranya tukeruk. Oh, kita apa namanya? Itulah burung itu ya, bukan merpati. Sepertinya. Udah. Ayo sayang, Mama mau masak, nak. Oke, nih. Oke, nih. Ayo. I want to try you. Ayo, go home. Let's see, Sita. What is that? Okay. Broccoli? It's like a flower? No, broccoli is like a flower. Like a flower. You like broccolis? My Hong Kong is. Yes? Do you like it? No,
No, it's broken. Yes, it's both. Yum. Yum yum. Yum, 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 yum. This is so yummy. So yummy. No, 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 no. Ah, tem que pegar só alicate, eu lembrei. Já tá pronto. Ah, já tá pronto, né? Só pega, né? Eu vou sair na rua agora, eu vou pegar ele. Ah, tá. A moça ficava pronto de manhã. Eh. É bom que Ini anak saya minta buah nanas ya, karena dia ini suka sekali buah-buah yang sedikit-sedikit asam ya, seperti ya stroberi apa semua, dia ini makan semua buah-buahan. Elisa ini sangat bagus sekali, tidak seperti bapaknya ya. Kalau bapaknya itu tidak begitu menyukai banyak buah ya, sebagian saja. Tapi anak saya ini menyukai semua segala jenis buah-buahan, dia ini suka sekali. Dan nanas ini kalau dimakan sebelum matang, benar-benar matang ya, akan ada reaksi di mulut ya. Dan anak saya ini suka sekali, katanya ada semut di dalam mulutnya ya. Dia bilang katanya, "Mami, ada semut di mulut saya ini setelah saya makan nanas," katanya. Dan ini adalah piring makan siang saya. Ada sayur lodeh, jantung pisang, ada sedikit daging sapi dan juga ketela goreng, juga sedikit salad, brokoli dan apa itu namanya, salada americana ya, juga vinagreci. Ya, apa itu vinagreci? Itu di video sebelumnya saya sudah bahas itu ya, caranya membuat, apa bahannya, dan inilah makan siang saya. Setelah selesai makan siang, saya makan sedikit buah. Ada buah nanas dan buah apa itu namanya? Buah watermelon, buah semangka ya, buah semangka. Untuk mengisi perut, karena hari ini saya akan membersihkan semua dapur ya. Nih, alhamdulillah sudah selesai ya. 2 piring sudah gone. 2 piring sudah masuk ke dalam perut saya. Saya sudah kenyang sekarang. Ini saya juga lagi menyuapin anak saya ya. Tapi dia ini nggak mau makan katanya. Dia memilih makan buah nanas sama brokoli saja katanya. Ya sudah, saya biarkan, nanti kalau dia kurang kenyang baru saya akan suapi dia makanan ya. Dan setelah anak saya kenyang, saya mulai membersihkan dapur dan lemari-lemarinya ya. Soalnya apa? Mama mertua perempuan saya ini tidak ada di rumah ya. Sudah 3 bulan dia sedang liburan di Eropa. Dan saya tinggal di rumah ini bersama suami dan papa mertua saya, juga anak saya. Dan papa ini sebenarnya suka membantu saya ya. Jika saya masak di dapur atau saya tidak punya waktu untuk membersihkan apa begitu, papa saya ini suka membantu. Namun karena dia ini tidak terbiasa di dapur atau tidak biasa untuk mencuci barang-barang atau piring atau apa yang ada di dapur itu, dia ini masih belum tahu cara membersihkan secara bersih ya. Tapi saya tidak mau komentar ketika dia ini ada di dapur dan ngebantuin saya nyuci-nyuci barang. Saya biarkan saja sebisanya dia. Dia sudah membantu saya, itu aja saya sudah cukup bahagia ya. Cukup senang sekali begitu. Nah, ketika ada waktu begini, saya akan cuci ulang semuanya, dari piring, panci, semuanya.
karena kalau lama-kelamaan tidak dibersihkan ya, nanti itu akan jadi noda yang membandel ya di piring atau di semuanya, di gelas apa begitu. Dan kalau mama pulang nanti itu akan jadi masalah ya. Mama nggak suka itu. Maka itu sebelum mama pulang, saya harus membersihkan ulang seluruh dapur, juga seluruh isinya ya. Dari kulkas, dari semuanya itu saya akan bersihkan. Dan saya membersihkan dapur ini memakan waktu 2 hari ya. Sebenarnya mama bilang untuk menyuruh pembantu yang ada di rumah nenek, mamanya mertua saya, dia kan punya pembantu di rumahnya. Dan disuruh ke rumah saya untuk ngebersihin, untuk membantu saya ngebersihin semua itu. Namun saya ini kurang enak kalau nyuruh orang, tahu nggak sih? Saya merasa sungkan begitu untuk nyuruh, Mbak ini loh yang kotor, Mbak ini loh bagian ini yang harus dibersihkan. Itu rasanya nggak enak gitu, nggak biasa saya. Terus mama bilang nanti kalau saya pulang saya suruh itu pembantu yang di rumah mamaku ke rumah untuk bersihin dapur, dia bilang begitu. Tapi saya pikir enggak lah, saya masih punya waktu ya. Saya hampir bekerja 16 jam ya. Dari pagi saya harus membantu pekerjaan suami, harus ngecek servis dia. Saya harus melakukan vlog ini, harus cari materi untuk jurnal saya ya. Dan masih mengurusi anak, masih memasak juga, tapi saya akan menyisihkan waktu saya untuk membersihkan dapur, walaupun itu sendirian tidak masalah ya. Yang penting bersih sesuai dengan keinginan saya. Terkadang kita ini menyuruh orang itu tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Dan saya tahu pasti di mana spot-spot yang kotor yang memang perlu dibersihkan ya. Dan bagaimana cara menatanya, itu saya lebih senang melakukan itu semua sendiri ya. Jadi saya tidak memanggil orang untuk membantu saya membersihkan rumah. Dulu walaupun di rumah ini ada pembantu ya, yang bukan stay. Kalau di sini pembantu yang stay di rumah majikan itu hanyalah orang-orang yang dari pedalaman ya. Kalau orang yang dari kota, dia ini tidak mau stay di rumah majikannya. Kecuali seperti di rumah nenek, dia ini hanya akan di rumah nenek itu pada malam hari. Karena pada siang hari itu ada orang lain yang nemenin nenek, dan malam harinya si pembantunya ini tidur sama nenek. Begitu. Kalau orang kota tidak mau stay ya, 24 jam di rumah majikan itu mereka tidak mau. Dan mereka ini memasang tarif yang sangat mahal sekali. Seperti 1 hari dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore mereka bekerja itu, kita harus mengeluarkan uang 200 reais atau sekitar 600.000 rupiah ya. Dan itu 1 hari itu dari jam 9 nanti jam 12 break makan siang ya. Dan jam 2 baru mulai lagi. Jam 4 itu tidak bisa membersihkan rumah semuanya ya. Dan itu hanya sebagian saja. Misal 1 orang itu 1 hari hanya akan membersihkan dapur saya. Mereka tidak akan bisa melakukan 1 hari itu untuk membersihkan seluruh rumah ya, yang 3 lantai, ada 6 kamar mandi semua ada di dalam. Itu mustahil 1 hari. Kalau kita memang mau memanggil orang untuk membersihkan rumah ini seluruhnya, itu bisa memakan waktu 3-4 hari ya. Dan itu saya pikir unnecessary, tidak begitu diperlukan ya. Karena sedikit demi sedikit seperti kamar mandi, seperti kamar saya pribadi, kamar mertua saya, itu saya bersihkan setiap hari. Kamar saya setiap hari saya mau mandi itu di kamar mandi juga saya sudah bersihkan. Setelah bangun pagi saya semua sudah rapikan di kamar saya ya. Jadi yang paling kotor itu spot-spot yang paling kotor yaitu di dapur. Karena di dapur kan setiap hari masak ya, tentu banyak minyak, banyak kotoran-kotoran yang di piring di gitu ya. Dan kalau saya sendiri yang membersihkan, itu hari sudah cukup begitu, tidak masalah, semua sudah bersih seketika ya. Namun karena papa suka membantu saya dan saya biarkan sebisa dia,
Saya tidak mau ribet ya sebenarnya, beneran saya tidak mau ribet orangnya ini. Kalau suami atau siapapun yang membantu itu sudah saya cukup bahagia sekali. Ditemani saja sama suami di dapur itu, saya sudah bahagia sekali. Nggak akan saya suruh ini loh cuciin ini atau ini loh masakin ini atau kamu ini cuma duduk saja. Saya nggak pernah begitu ya, saya nggak mau begitu. Kalau mereka mau membantu silahkan, kalau tidak ya sudah diam saja di situ. Untuk nemanin saya itu sudah cukup ya. Dan makanya ini saya bersihkan ulang semuanya dan saya tata rapi kembali. Dan sebagian ini saya menggunakan produk berat ya. Dan saya ini lupa, saya tidak beli sarung tangan ya. Dan itu merusak tangan hingga melepuh begitu di tangan saya itu, dan gatal karena produk-produk pembersih untuk membersihkan kotoran-kotoran berat seperti di dapur begitu ya, lantai atau kamar mandi begitu, itu semua produk berat ya, dan mengandung kimia hingga kalau tidak pakai sarung tangan itu bisa merusak kulit juga kuku kita. Dan itu sudah saya udah berusaha ya, karena saya lupa mau beli sarung tangan. Saya sudah beli itu produknya tapi saya lupa, dan hari itu saya tidak mau menyuruh mertua atau suami saya untuk pergi ke supermarket lagi hanya untuk beli sarung tangan ya. Jadi saya kerjakan saja padanya itu. Dan beneran itu setelah saya selesai mengerjakan itu, tangan saya ini melepuh bintik-bintik begitu ya. Juga kukunya ini jadi rusak, kuku tanganku itu jadi rusak. Tapi tidak apa ya, yang penting pekerjaan saya sudah selesai, semuanya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya sudah rapikan semua. Dan jika ada orang yang bilang ya, kamu ini ikut mertua jadi menantu atau jadi pembantu, kamu kerjain itu semuanya ya, kamu masakin itu semua orang, kamu layanin mereka semua. Itu orang yang bicara seperti itu tuh sepertinya orang yang malas ya. Ini nggak ada urusannya mau jadi pembantu atau menantu atau istri atau anak atau apa ya. Kebersihan itu adalah paling utama, yaitu mencerminkan bagaimana sih kita ini. Kalau kita ini bersih, terlihat rapi, bajunya rapi, berpakaian rapi ya, tentu akan mencerminkan apa yang ada di rumah kita ya. Bukan berarti ngapain kamu harus ngelakuin pekerjaan rumah seperti itu, ikut mertua bule. Emangnya mereka nggak punya uang untuk memanggil pembantu, menjadiin kamu menantunya seperti pembantu? Bukan ya, bukan begitu ya. Karena mau bagaimanapun kebersihan rumah itu di mana kita tinggal ya, tempat tinggal kita, yang paling tidak itu kita harus bersihkan dan rapikan sendiri ya. Kalau kita mampu, kalau kita punya waktu. Kecuali kalau kita ini kerjanya di luar rumah atau mungkin di kantor atau mungkin ada pekerjaan lain yang lebih penting dan tidak ada waktu untuk ngurusin rumah, baru kita memanggil pembantu ya, asisten rumah tangga seperti itu untuk ngurusin apa yang kita tidak bisa perbuat di rumah. Nah, kalau saya yang masih punya waktu dan saya masih bisa mengerjakan sendiri, kenapa harus membuang uang dan membuang yang tidak diperlukan? Jadi bukan berarti jadi menantu bule, nikah sama orang bule itu tidak harus membersihkan rumah kayak seperti majikan, kayak seperti nyonya besar, itu tidak ya. Karena orang bule sama orang Indonesia ini nggak ada yang beda, mereka juga manusia, mereka juga sama seperti kita ya. Ada orang yang bule kaya, ada yang bule miskin, ada yang bule pintar, ada yang bule bodoh, ada di rumah yang di kota, ada di rumah di desa, ya sama aja ya. Jangan dipikir kalau sudah jadi istrinya orang bule pasti sudah senang, kaya, hanya jadi nyonya besar. Enggak ya, jangan. Itu enggak benar, itu mitos itu. Itu enggak nyata ya, itu mitos ya. Itu mitos, sama aja sebenarnya, sama aja kayak orang Indonesia ya. Nah, begitulah ya cerita chit-chat kita hari ini sambil saya ngebersihin dapur.
itu belum selesai ya sebenarnya, tapi kamera saya ini sampai 2 kali saya ngecharge itu baterainya. Dan sudahlah ya, chit-chatnya sampai di sini dulu. Terima kasih untuk Anda semua yang nonton video ini atau yang sudah subscribe channel saya ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali karena dukungan Anda sangat berarti untuk kami, oke? Begitulah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.